Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku semua? Santri baru, santri putra dan putri dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan juga terus semangat walaupun kita belum bisa bertatap muka langsung belajar di pondok pesantren Miftahul Ulum. Anak-anakku yang Bapak sayangi, seperti kita ketahui bersama, Bapak akan mengajar kalian tentang ilmu tajwid. Sebagai acuan, berikut akan Bapak sampaikan bab-bab yang akan kita pelajari 2 semester ke depan. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca bismillah, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua, santri putra dan putri, kelas 7. Bab pertama yang kita akan pelajari yaitu tentang muqaddimah atau pendahuluan. Kemudian nanti ada pembahasannya. Bab kedua ada pengantar ilmu tajwid. Bab ketiga ada tentang tempat-tempat keluarnya huruf atau makhrajul huruf. Kemudian bab keempat tentang sifat-sifat huruf. Dan bab yang kelima tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Anak-anak Bapak sekalian, mari kita mulai ke pembahasan bab pertama, yaitu tentang muqaddimah atau pendahuluan ilmu tajwid. Perlu kita ketahui bersama, kitab Al-Quran adalah sebagai landasan hidup manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Di antara keistimewaan Al-Quran, keistimewaan yang pertama yaitu keistimewaan tilawah atau membaca. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tidak dihitung per ayat atau per kata, melainkan per huruf. Bisa kita bayangkan ya, tentunya anak-anak Bapak sekalian sudah hafal Al-Fatihah dan beberapa surat pendek lainnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Kalau kita perhatikan anak-anakku sekalian, alif lam mim dalam Al-Quran, mungkin sebagian orang yang tidak tahu itu dibaca satu huruf, padahal tidak. Nah, ini adalah salah satu keutamaan diantaranya membaca Al-Quran. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf, ya. Satu hurufnya 10 kebaikan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui keistimewaan membacanya, keistimewaan yang kedua yaitu keistimewaan tadabbur atau merenungkan.
Jadi setelah kita membacanya, kita juga mau merenungkan, gitu ya. Al-Quran mampu menjadi ruh atau penggerak bagi kemajuan kehidupan manusia, manakala selalu dibaca dan ditadaburkan maknanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab, maksudnya Al-Quran ya, yang kami turunkan kepadamu Muhammad penuh dengan berkah, supaya mereka mentadaburkan ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Surat Shad, yaitu surat ke-38 ayat 29. Keistimewaan berikutnya yaitu keistimewaan hifz atau menghafalnya. Setelah kita baca, mentadaburi, kemudian kita mau menghafalnya, maka sungguh beruntung ahli Quran atau orang-orang yang mau menghafal atau hafiz Quran ini. Al-Quran selain dibaca, direnungkan, juga perlu dihafal. Ini juga sebagai ciri khas orang-orang yang diberi ilmu serta sebagai tolak ukur keimanan hati seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam dadanya, gitu ya. Artinya tidak menghafal sebagian ayat dari Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya hafal ya, walaupun masih surat-surat pendek. Maka orang tersebut seperti atau bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Bisa kita bayangkan anak-anakku sekalian, rumah yang tidak berpenghuni. Kira-kira isinya apa saja? Kecoa, tikus, debu, seperti itu ya. Ya pokoknya seperti rumah yang kosong. Maka dari itu, Bapak menghimbau pada pertemuan pertama ini, Muqaddimah Ilmu Tajwid, anak-anakku, mari kita sama-sama lebih mencintai lagi, lebih sering membaca Al-Quran, kemudian mulai kita baca artinya, mentadaburinya, dan syukur-syukur kita mulai mau menghafal. Seperti itu ya. Baik. Kesimpulan pertemuan pertama kita kali ini, yaitu tentang Muqaddimah Ilmu Tajwid ini, yaitu kita harus mau membaca, mentadaburi, dan mulai menghafal Al-Quran. Seperti itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih mencintai sehingga kita mau membaca, mau mentadaburi, mau mulai menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita bertatap langsung menuntut ilmu di pondok kita tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Nah, khatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti klik tombol loncengnya agar anak-anakku sekalian bisa mendapat notifikasi video terbaru dari Pondok Pesantren, dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.